Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang NIP sekalian. Kembali lagi dengan saya, MZ Batubara. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi dan soal untuk seleksi kompetensi bidang SKB CPNS. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini mengenai psikotes dengan submateri tes minat. Sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan materi, silahkan subscribe MZ Batubara, kemudian share, like, and comment video ini. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini, saya khusus membahas mengenai salah satu submateri yang ada di dalam psikotes, yaitu tes minat, di mana sebelumnya saya sudah membahas mengenai submateri tes kepribadian. Oke, pada tes minat ini, teman-teman sekalian akan ada tahap ujian psikologi materi tes minat, di mana teman-teman sekalian akan disuguhkan pertanyaan mengenai kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dia bukan dalam bentuk, dia akan disuguhkan dalam bentuk pernyataan, di mana setiap pernyataan itu terdiri dari dua opsi, ya. Ada opsi A, ada opsi B. Kita akan diminta untuk memilih salah satu dari dua opsi pernyataan tersebut, ya. Setiap masuk nanti ke dalam soal, ya, kita langsung akan disuguhkan dengan yang namanya pernyataan, ya. Pernyataan itu mempunyai dua opsi, opsi A, opsi B. Tidak ada opsi C sampai E, cuma dua opsi saja. Kita disuruh memilih opsi A atau opsi B, ya. Dan yang mana yang lebih tepat dan yang lebih baik. Kemudian, di dalam melihat tes minat ini, ada faktor-faktor yang dinilai. Yang pertama itu adalah prosedural, yang kedua pelayanan sosial, yang ketiga adil, yang keempat ada kebenaran, yang kelima ada demokratis, yang keenam ada humanisme. Jadi, di dalam tes minat ini, inilah faktor-faktor yang dilihat. Inilah faktor-faktor yang dinilai. Jadi, setiap pernyataan di dalam soal, ada dua pernyataan dalam satu soal. Perhatikan yang mana kira-kira yang masuk faktor-faktor berikut ini, ya. Yang pertama itu ada prosedural. Dengan apa itu prosedural? Prosedural itu adalah sesuai prosedur, sesuai aturan yang berlaku. Itulah dia prosedural. Apabila nanti ada teman-teman sekalian melihat sebuah pernyataan, di mana pernyataan itu mematuhi prosedural, maka silahkan dijawab. Kemudian, yang kedua itu adalah pelayanan sosial. Pelayanan sosial ini adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Lihat, apakah kira-kira ada pernyataan di dalam setiap soal, ya, di dalam setiap poin-poin tertentu mengenai perbaikan atau memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Kemudian yang ketiga, adil, ya. Adil ini adalah kata yang lumrah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma adil ini bisa nanti di dalamnya ada jujur, ada tulus, bahkan tidak memihak. Itulah yang namanya adil, ya. Seimbang, ya. Tidak memihak antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah yang namanya adil. Kemudian yang keempat ada namanya kebenaran. Sesuatu yang dapat diterima oleh seluruh manusia, itulah yang namanya kebenaran, ya. Benar atau apa adanya, ya. Benar, baik itu benar di mata hukum, baik itu benar di mata masyarakat ataupun yang lainnya. Kemudian ada yang namanya faktor yang dinilai itu bisa dilihat dari segi demokratis. Apa itu segi demokratis? Yaitu bersifat demokrasi, ya. Bersifat demokrasi. Demokrasi itu adalah di mana negara mengutamakan persamaan hak dan kewajiban. Jadi demokratis itu adalah bersifat demokrasi, ya. Kemudian yang keenam ada yang namanya humanisme. Humanisme ini adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai, ya. Humanisme mengedepankan nilai dan kedudukan manusia. Ataupun bisa disebut juga humanisme ini adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa pri kemanusiaan. Jadi di dalam humanisme ini lebih mengutamakan nilai dan sifat-sifat kemanusiaan. Itulah dia faktor-faktor yang dinilai dalam tes minat. Jadi silahkan nanti teman-teman sekalian perhatikan, ya, di dalam setiap soal ada dua pernyataan, pernyataan A, pernyataan B. Kira-kira yang mana yang lebih mengandung di
di antara 6 faktor-faktor yang akan dinilai ini. Kalau ada yang mengandung faktor-faktor yang ada di dalam setiap soal, maka silahkan dijawab itu. Ya, bahkan terkadang di dalam sebuah soal ada pernyataan-pernyataan di mana pernyataan-pernyataan itu sama baiknya. Ya, tidak ada yang negatif, tidak ada yang bersifat buruk. Ya, kemudian disitulah teman-teman sekalian jeli melihatnya kira-kira di dalam pernyataan yang mana kira-kira yang bisa masuk di dalam faktor-faktor yang dinilai ini. Ya, jadi tidak semua pernyataan ada salah satunya yang buruk, bisa saja di dalam setiap soal ada pernyataan A dan B sama-sama baik, positif, tidak ada yang negatif, ya. Jadi disinilah kebutuhan diharapkan kepada teman-teman sekalian jeli melihat mana faktor-faktor yang masuk di dalam tes minat ini. Ini dia ada 6. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tips dan trik. Nomor 1, ya ini adalah tips dan triknya. Pilihlah jawaban di mana jawabannya itu pribadinya itu pribadi yang profesional, di mana pribadinya itu pribadi yang bertanggung jawab. Itulah dia kuncinya ya. Pilihlah jawaban pribadi yang profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan yang 6 ini. Ya, prosedural, pelayanan sosial, adil, kebenaran, demokratis, humanisme. Ya, ada profesional, ada bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, pahami 6 faktor yang dinilai. Ada 6 faktor yang ini. Ya, 6 faktor yang ini. Pahami 6 faktor yang dinilai dan jawab sesuai dengan faktor tersebut agar mendapat nilai tertinggi. Ya, agar mendapat nilai tertinggi. Jadi di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau seandainya kita buat yang nilainya ada nilai mungkin yang paling tinggi, kita buat nilai yang paling tinggi 2, yang paling rendah 1. Jadi kita kan akan mengumpulkan nilai yang paling tinggi ya. Yang nanti kita anggap, oh ini enggak ada yang benar, asal-asal jawab saya. Ya, seperti itu. Jadi pilihlah pilihan dengan nilai yang paling tinggi, dilihat dari faktor-faktor tersebut, dan dilihat dari pribadi yang profesional dan bertanggung jawab. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, inilah dia kira-kira contoh soalnya. Soal pertama ya, coba perhatikan dari setiap soal ini, ya, di sini tidak ada soal pertanyaan. Di setiap soal itu langsung dia dalam bentuk pernyataan, ya. Tidak ada pertanyaan, tapi dia langsung dalam bentuk pertanyaan. Di dalam pertanyaan ini kita langsung menjawab A atau B. Jadi perhatikan pernyataan yang mana yang paling baik sesuai dengan faktor-faktor yang dinilai. Ada 6 faktor tadi, ditambah dengan sikap profesional dan tanggung jawab. Oke, kita lihat. Saya suka bekerja tanpa tekanan dan deadline. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian, saya ingin mengasuh anak yatim yang terlantar di jalan. Kita lihat. Kira-kira saya suka bekerja tanpa tekanan dan deadline itu bagus atau tidak? Ya. Saya suka bekerja tanpa tekanan. Kalau kita ketahui bahwa setiap pekerjaan itu selalu ada tekanan, tuntutan, ya, tuntutan, dan ada deadline-nya, ada batas waktunya, agar tidak sembarangan, agar tidak suka-suka kita. Maka jelas ini, ada nggak dari 6 faktor itu? Masuk nggak faktor daripada yang namanya pelayanan sosial, masuk nggak prosedural, humanisme, kebenaran, adil, demokratis? Jelas tidak masuk. Maka ini nilainya sangat rendah. Ya. Kemudian lihat, saya ingin mengasuh anak yatim yang terlantar di jalan. Baik nggak ini? Jelas baik. Ini berkaitan dengan apa? Dengan pelayanan sosial. Ya. Ini berkaitan dengan pelayanan sosial. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjutkan. Nomor 2. Ini masuk lagi. Dalam bentuk pernyataan. Tidak ada soal ya. Tidak ada pertanyaan. Pernyataan yang pertama, saya ingin pekerjaan diselesaikan dengan teliti dan rapi. Baik nggak ini? Baik. Ada nggak faktor yang masuk di dalam 6 faktor tersebut? Ya jelas ada. Faktor apa? Faktor prosedural. Ya. Masuk bagian daripada prosedural. Kenapa? Pekerjaan harus diselesaikan dengan teliti dan rapi. Kemudian kita lihat,
Saya ingin mengetahui pendapat orang lain terhadap diri saya. Apakah perlu kita ketahui bagaimana pendapat orang lain terhadap diri saya? Jelas tidak perlu, tidak masuk ke dalam 6 faktor tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Ini masih jelas, ya kan? Ini ada yang positif, ada yang berbau-bau negatif. Nanti jumpa positif dengan positif, sama-sama baik dua-dua pernyataannya. Kemudian, yang nomor 3, saya senang berbicara tentang diri sendiri kepada teman. Saya senang berbicara diri sendiri. Individu enggak? Ya, jelas individu. Ya, salah enggak ini? Ya, salah, tidak ada masuk ke dalam 6 faktor tersebut. Ya. Kemudian, saya suka menyenangkan orang lain. Bagus enggak ini? Positif enggak? Ya, jelas bagus, baik. Kenapa bagus ataupun baik? Ini berkaitan dengan humanisme. Ya, ini berkaitan dengan humanisme. Ada sifat kemanusiaannya. Ya, bisa mau ataupun ada yang namanya sikapnya itu mau menyenangkan orang lain, itu bagian daripada humanisme. Ataupun seperti yang disebutkan tadi, ini ada nilainya, ya. Ada sikap sifat yang bernilai, ya, yang tidak individual. Kemudian yang nomor 4, saya senang dipercaya oleh atasan. Bagus enggak? Ya jelas bagus. Kita lihat lagi yang nomor B. Saya mudah memaafkan orang yang menyakiti hati saya. Mana lebih bagus? Ya. Oke, saya senang dipercaya oleh atasan. Ada nggak masuk ke dalam 6 faktor yang tadi? Tidak ada. Tidak masuk ke pelayanan sosial, tidak masuk ke prosedural, tidak masuk humanisme, tidak masuk kebenaran, tidak masuk adil, tidak masuk demokratis. Ya, karena ini individu. Kemudian, saya mudah memaafkan orang-orang yang menyakiti hati saya. Bagus enggak? Ya bagus. Ini pun bagus. Ya, ini pun bagus, sama-sama positif. Karena di sini tidak ada yang berbau negatif. Ini pun bagus. Tapi yang mana yang lebih bagus? Yang ini. Ada nggak masuk dari 6 faktor tadi? Jelas ada yang nomor 4 ini. Berkaitan dengan apa? Mengenai humanisme. Adanya sifat kemanusiaan, saling memaafkan. Jadi jawabannya adalah B. Ya, jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 5. Saya suka mengikuti aturan di kantor. Bagus nggak? Bagus. Bagian daripada apa? Hah? Bagian daripada prosedural, mengikuti aturan-aturan yang berlaku di kantor, mengikuti tata tertib yang ada di kantor. Bagus nggak? Bagus. Saya senang mengerjakan pekerjaan yang rutin. Bagus nggak? Ya jelas bagus. Ya ini pun bagus. Tidak ada, ini sama-sama pernyataan yang berbau-bau positif. Ya tidak ada dua pernyataan ini yang kontennya negatif. Tidak ada pernyataan yang dua ini yang pernyataan yang buruk. Terus yang mana yang masuk ke dalam 6 faktor yang tadi? Saya suka mengikuti aturan kantor, saya senang mengerjakan pekerjaan yang rutin. Ya, sama-sama bisa masuk ke dalam apa? Prosedural, tapi yang mana yang lebih bagus dari yang dua ini? Ya, saya suka mengikuti aturan yang ada di kantor, ya. Jadi jawabannya adalah A, karena ini sama-sama bagus. Di sini kadang nanti teman-teman sekalian yang bingung, ini bagus, yang option B pun bagus. Jadi yang mana yang bagaimana cara memilihnya? Lihatlah yang mana yang lebih bagus di antara yang dua itu. Kalau kita suka mengikuti kantor, saya suka mengikuti aturan-aturan yang berlaku di kantor. Ini kewajiban kita, karena ini bagian daripada prosedural. Kemudian saya senang mengerjakan pekerjaan yang rutin. Ya, ini pun bagus. Tapi tidak selamanya kita diberikan pekerjaan yang rutin. Bisa saja nanti pekerjaan-pekerjaan itu bisa nanti pekerjaan tambahan, ya, ataupun yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, yang nomor 6. Saya ingin berbagi pengalaman dengan siapa saja. Bagus nggak kira-kira? Ya bagus. Tapi ada nggak masuk ke 6 faktor tadi? Hah? Jelas tidak ada. Ya.
Kemudian, saya tidak ingin menunda pekerjaan untuk mengulur waktu. Bagus nggak ini? Ya jelas bagus. Ya, kenapa? Tidak ingin menunda pekerjaan untuk mengulur waktu. Ini adalah bagian daripada kebenaran, ya, benar, ya, tidak membeda-bedakan, ya, tidak ingin mencari celah. Jadi jawabannya adalah B, tidak ingin menunda pekerjaan untuk mengulur waktu. Nomor 7, saya membagi pekerjaan sesuai dengan kemampuan staf saya. Bagus nggak ini? Ya jelas bagus. Ada nggak masuk ke dalam 6 faktor tadi? Ada. Apa? Adil. Ya, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dia membagi pekerjaan sesuai dengan kemampuan stafnya. Kemudian, saya senang dipercaya oleh atasan, ini pun bagus. Bagus. Tapi di antara yang dua ini yang masuk ke dalam 6 faktor, dan yang paling bagus di antaranya adalah A. Jadi jawabannya A. Kemudian yang nomor 8. Saya memperkirakan yang akan dilakukan oleh orang lain. Ya, bagus nggak ini? Kurang bagus. Ngapain kita perkirakan apa yang akan dilakukan oleh orang lain? Ya. Kemudian saya sering berkata sopan kepada teman sebaya. Ini jelas ini bagus. Kenapa? Ini bagian daripada humanisme. Ada sifat kemanusiaan. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 9. Saya sering mengemukakan pendapat ketika rapat. Bagus nggak kira-kira ini? Bagus. Bagian daripada ada apa nggak? Ada nggak kira-kira yang masuk di dalam 6 faktor tadi? Ada. Yaitu bagian daripada sifat demokrasi. Namanya demokratis. Mengemukakan pendapat ketika rapat. Kalau kita masuk ke sila, ini adalah sila keempat. Mengemukakan pendapat ataupun bebas berpendapat. Kemudian, saya menganalisis alasan seorang melakukan sesuatu. Tidak perlu, ya kan? Ini tidak terlalu, ini bukan nggak baik, tapi kurang baik. Ya, jadi jawabannya adalah A. Nomor 10, saya ingin meningkatkan kemampuan diri. Ya jelas bagus yang ini, bagus. Ada nggak masuk ke dalam faktor yang tadi? Ya, nggak ada. Ya, nggak ada yang masuk ke faktor yang tadi. Saya senang membagi makanan kepada teman-teman. Bagus nggak ini? Bagus. Bagian daripada apa? Pelayanan sosial. Jadi jawabannya adalah B. Ini sama-sama bagus, tapi yang lebih bagus adalah option B. Jadi teman-teman, di dalam tes minat ini, ada 2 pernyataan yang akan disuguhkan kepada teman-teman sekalian. Pernyataan A dalam bentuk opsi A, pernyataan B atau dalam bentuk opsi B. Silahkan perhatikan teman-teman sekalian yang mana yang paling baik, yang mana yang positif. Ya, kalau ada di dalam setiap pernyataan, di antara 2 pernyataan itu yang berbau negatif, itu mudah sekali menjawabnya. Ya, langsung saja jawab yang berbau positif. Tapi ketika berjumpa dengan pernyataan-pernyataan di dalam soal, di dalam setiap nomor, pernyataannya itu sama-sama positif, tidak ada yang negatif, tidak ada yang buruk. Nah, disitulah teman-teman sekalian yang bingung. Jadi, lihat 6 faktor yang tadi. Ya, ada faktor pelayanan sosial, prosedural, humanisme, prosedural, kebenaran, adil. Sudah ditambah dengan sikap profesional dan tanggung jawab. Oke, teman-teman sekalian, jadi cuma ada 2 opsi saja. Pilihlah pilihan yang mana yang menurut teman-teman yang paling baik, sesuai dengan karakter daripada teman-teman sekalian. Oke, intinya selalu mengutamakan kepentingan-kepentingan dari yang 6 faktor itu. Oke, teman-teman sekalian. Nah, oke teman-teman, jika teman-teman merasa bermanfaat video saya ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel saya MZ Batubara. Oke, nanti akan saya share kembali materi-materi mengenai seleksi kompetensi bidang, baik itu psikotes, nanti dalam bentuk wawancara dan praktek kerja, ataupun materi-materi yang lainnya. Jadi silahkan komen saja teman-teman materi apa yang ingin saya bahas. Oke, sekian teman-teman video kali saya ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Ya, saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.